Halo adik-adik, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu dengan Kak Paula, ada Kak Feve, dan ada Kak Rendra. Nah adik-adik yang sudah hadir, jangan lupa ya absen di kolom komentar di bawah ini. Kakak tunggu ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu. Dan kami bersyukur untuk setiap kesempatan, kesehatan, dan waktu yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik dan kami semua boleh mengikuti dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah sekolah minggu. Ini doa kami, haleluya, amin. Baik adik-adik, saya persilakan adik-adik mengambil sikap berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya, oke semuanya siap? Mari kita bernyanyi bersama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena
Engkaulah Yesusku. Baik adik-adik, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Kita akan menyanyikan satu pujian, memuji Tuhan sebelum firman Tuhan, yaitu pujian Lebih Dalam Ku Menyembah.
tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersenang-senang dengan kakak-kakak tadi ya. Nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami, sehingga kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. "Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Nah, anak-anak, setelah kita menyaksikan di cerita tadi, kita bisa belajar tentang dua hal. Yang pertama yaitu ketika kita berbuat kesalahan, kita pasti akan menghadapi suatu masalah. Seperti Yakub tadi, dia menipu ayahnya, dia mencuri berkat yang seharusnya milik kakaknya, sehingga dia harus menghadapi suatu masalah. Apa itu?
Ya, dia harus berpisah dari keluarganya. Dia harus pergi menghindari kemarahan kakaknya. Dia harus menuju ke tempat saudaranya yang jauh, yang bahkan dia belum pernah ketemu. Coba bayangkan, mencari seseorang yang belum pernah ketemu. Susah bukan? Dia pasti merasakan ketakutan di jalan, dia mau menuju kemana. Nah, tapi tenang. Di pelajaran yang kedua kita bisa belajar ketika kita berbuat kesalahan dan kita menyesalinya, kita bertobat. Nah, disitulah Tuhan akan menolong kita. Buktinya apa? Ketika Yakub sampai di perjalanannya, ketika dia beristirahat, dia bermimpi kan? Nah, di sana dia menyadari bahwa Allah itu tetap menyertai dia. Sehingga dia memiliki kekuatan, dia memiliki percaya diri dan semangat untuk melanjutkan perjalanannya. Karena dia yakin Tuhan Allah yang dia sembah itu akan menyertai dia dan memberi jaminan kemenangan buat dia. Nah, demikian juga dengan kita. Kita itu pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi ketika kita mau bertobat kepada Tuhan, kita mohon ampun, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar buat kita. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, ya. Jangan pernah khawatir, Tuhan pasti menyertai kita. Baik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Bu Enda percaya kalian anak-anak yang hebat, kalian pasti menangkap pesan Tuhan hari ini. Yuk, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan, mari Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang di rumah. Tapi Engkau melihat semangat mereka, kerinduan mereka untuk terus bersekutu dan terus belajar mengenal-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong jamah mereka, sembuhkan mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, saat ini ada pandemi di negeri kami, di kota kami. Tuhan Yesus tolong lindungi kami. Kami hanya mau Tuhan perlindungan yang daripada-Mu. Karena perlindungan-Mu itu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terus sertai kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semuanya sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini kan? Bagaimana semuanya diberkati? Wah pasti terberkati semuanya ya. Oke adik-adik sekarang kakak mau teman-teman mengambil sikap berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Aku Istimewa. Kita nyanyi bersama-sama ya pakai gerakan loh. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku
Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Mari kita berdoa, jangan lupa lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati setiap kami sepanjang hari ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Jangan lupa hadir lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Sampai jumpa.